المصلون سيحصلون على 5 فوائد. فإذا لم يحصل المصلي على هذه ال5 أو على شيء من ال5 فإن صلاته غير صحيحة. كيف يتم قبول هذه الممارسة من قبل الله سبحانه وتعالى؟ 1. لنأخذ مثال الصلاة 2، الزكاة 3، الصيام 4، الحج والعمرة بشكل عام هو عليه 1. خصائص الممارسة المقبولة. أولا، إذا كان من الممكن رؤية فوائد الصدقة الثلاثية في الحياة. فوائد أو وظائف الأفعال المنجزة مرئية في الحياة. مثال على سبيل المثال. آسفة أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أقدم لكم القواعد العامة. أولا، كل عبادة لا معنى لها، كل عبادة لها وظيفة ولها أيضا فوائد. على سبيل المثال، تم وصف الصلاة في بداية المناقشة. لديه هذه الفوائد 5. فإذا كان المصلون لا يحصلون على هذه ال5 فإن كان هناك واحد من هؤلاء ال5 فهذا يعني أن صلاتهم غير صحيحة ويجب الحصول على واحد على الأقل من هؤلاء ال5. إذا اجتمعت هذه ال5 في داخلنا 100% صلواتنا سوف تكون مقبولة من قبل الله سبحانه وتعالى. واحد من هؤلاء ال5 الحمد لله هناك قبول من الله سبحانه وتعالى. إذا لم يستطع أي من ال5 فهناك خطأ في الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقبله الله سبحانه وتعالى. لقد سبق أن عرضنا واستمعنا إلى الآيات القرآنية التي سبقت هذه المحاضرة على النحو التالي. Sebelum kami sampaikan beberapa ayat Quran menuju ceramah ini, mudah-mudahan dapat kiranya menambah wawasan kita semua, antara lain ayat Quran Al-Ankabut ayat 15, Al-Baqarah ayat 37, Al-A'raf ayat 23 dan 12, An-Nisa ayat 103 dan Al-Qasas ayat 77. Yang pertama adalah kita simak bersama surah Al-Ankabut ayat 15. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 37. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Al-A'raf ayat 23. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 12. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Ketika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptaan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. An-Nisa ayat 103. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri. Pada waktu itu, duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah saat itu sebagaimana biasa. Sungguh saat itu adalah kewajiban yang ditentukan bakunya atas orang-orang yang beriman. Al-Qasas ayat 77. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian melakukan dosa hingga dosa kalian sampai ke matahari, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan syarat yang baik. Ciri amalan diterima itu yang pertama, jika manfaat dari amal itu bisa nampak dalam kehidupan. Manfaat atau fungsi dari amal yang dikerjakan itu nampak dalam kehidupan. Saya beri contoh misal. Maaf teman-teman, saya berikan kaidah umum dulu ya, kaidah umum. Itu semua ibadah itu kan bukan hampa makna. Semua ibadah itu punya fungsi, punya tujuan, punya manfaat. Ya, misal, sholat itu telah kita uraikan di awal bahasan kita, punya 5 manfaat. Orang sholat itu pasti mendapatkan 5 manfaat ini.
Jadi kalau orang sholat tidak mendapatkan 5 ini, atau satu di antara 5, berarti sholatnya ada yang tidak tepat. Minimal satu di antara 5 mesti dapat. Jadi kalau yang 5 ini apalagi berkumpul dalam diri kita, ini menunjukkan 100% sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara 5, alhamdulillah, ada penerimaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahaya itu kalau satu pun dari 5 itu nggak ada yang dapat, maka ada yang salah dalam sholatnya. Ini menandakan belum diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh, yang pertama, misalnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Anda hafal salat, Anda hafal ayatnya insyaallah. Inna salata tanha 'anil fahsya. Sungguh salat yang benar itu, demikian cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang benar itu saat ditunaikan, maka dampaknya akan mencegah pelakunya dari 2 sumber keburukan. Jadi sifat dan sikap buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya itu mungkar. Fahsya itu keburukan yang datang lewat syahwat. Maaf ya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, gambar-gambar yang seperti itu fahsya namanya. Jadi kalau Anda sholat, Anda masih menikmati kata-kata yang kotor, tontonan-tontonan, gosip-gosip yang tidak jelas, gambar-gambar yang erotis, itu fahsya namanya. Jadi kalau orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau Anda sholat, tontonannya, ucapannya, pendengarannya, menjurus kepada fahsya, ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang salah. LGBT, yuk saya ajak Anda sadar lah, yuk. Ayo sadar kembali. Kita doakan, kita bantu jadi manusia yang baik. Ya, jadi manusia yang baik, kita dorong jadi baik. Sayang itu artinya memberikan perhatian supaya sama-sama punya level kebaikan. Jadi kalau merasa kurang baik, jangan dipertahankan keburukan itu. Maaf ya, cuman setan yang mempertahankan keburukan. Karena beda manusia dengan setan salah, nggak kenal benar. Karena itu setan salah, nggak mau tobat. Kalau manusia itu salah dan tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut dipertanyakan dia manusia apa bukan? Itu rumusnya, Adam itu manusia salah, turun kalimat tobat. Quran surah 2 ayat 37. Tobat. Diucapkan kalimat tobat, Quran surah 7 ayat 23. Begitu diucapkan, diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Begitu diucapkan, diterima tobat. Setan salah. Diberi kesempatan tobat. Quran surah 7 ayat ke-12. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk." Hei kamu setan. Kamu salah, saya perintahkan nggak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Itu kan perintah saya. Itu kalimat kesempatan tobat nggak diambil. Apa jawabannya? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Nggak level. Dari api harus sujud kepada yang tanah. Marah Allah fakhrus. Keluar kamu. Keluar. Nah, jadi setan itu diminta tobat, diajak baik, nggak mau. Kalau manusia itu beda, diajak baik jadi baik. Ya, jadi kalau Anda misalnya mendapati keluarga, teman, kawan, kemudian dia salah, diajak untuk jadi baik, nggak mau, itu tandanya? Bukan. Tandanya dia sedang dipengaruhi oleh setan. Bukan tandanya dia setan. Ibu punya suami, diajak baik, papa jadi baik dong, Pak. Mama ini ngajarin papa. Setan, bodohkan. Ada pengaruh di situ. Jelas ya? Balik sini. Jadi orang salah itu pasti menjauh dari perbuatan fahsya. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati kita. Sumbernya nafsu perut dengan akal. Nafsu perut itu maaf, materi, mencuri, nafsu perut tuh, korupsi, kolusi, menipu. Nggak ada orang salat nipu. Mustahil. Ini yang paling aneh, orang sholat, dia ikut sholat baru takbir keluar. Mencuri. Wudhu, habis wudhunya apa? Apa kabar? Dipakai juga. Sholat takbir, begitu takbir khusyuk kelihatan. Rakaat pertama mundur, tas orang diambil. Ada yang mundur, kotak infak di bawah. Ada yang salah, mustahil. Orang sholat itu kalau habis sholat, dia ingat Allah. Kalau orang ingat Allah, mustahil bermaksiat. Quran surah 4 ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullah. Kalau sholat kamu selesai, kamu akan ingat Allah. Jadi kalau orang ingat Allah, nggak akan maksiat. Anda selesai sholat, pergi ke kantor, ya di musola, pulang, ba'da sholat, kembali ke pekerjaan. Maka saat bekerja nggak mungkin maksiat. Nggak mungkin, mustahil. Nggak ada tangan mudah menggerakkan, angka bertambah, tanda tangan kwitansi dinambah, cek kosong, diisi nggak benar, broker macam-macam. Itu mustahil orang sholat demikian. Mustahil. Ya Allah, Al-Quran kami sudah banyak lembaran
Ketika Anda dikerjakan itu dapat pahala, segera berdoa, ya Allah, mohon pertahankan keluarga saya dari perbuatan maksiat, jauhkan dari godaan setan. Jelas ya? Kembalikan. Nah ini cirinya. Jadi fahsya mungkar hilang. Nah jadi kalau selama ini Anda ibadah, ciri itu tidak ada yang salah. Zakat saya cepat. Zakat itu ciri penerimaannya jika ada perasaan dalam hati kita sudah tidak loba lagi dengan harta. Ya, tidak loba, lebih proporsional, lebih punya visi. Allah kasih saya kebutuhan, ya Allah terima kasih sebulan 50 juta. Ternyata kebutuhan saya cuma 30 juta. Dia evaluasi. Berarti yang 20 juta itu bekal saya ke surga. Maka turunlah Quran surah ke-28 ayat 77, paling kiri sebelah bawah. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, "Hei, fulan, saya titipkan harta buat ngejar ke surga. Karena amalan kamu itu nggak sama dengan dia. Dia itu kelihatannya sedikit, tapi malamnya bisa tahajud, siangnya bisa puasa, baca Quran sudah banyak, hafal Quran di dalam jiwanya, dalam kepalanya. Kamu ini saya berikan harta lebih, karena tahajud gak bangun-bangun. Baca Quran belum mampu, hafal Quran pun di luar kepala, masih di luar, belum masuk. Saya berikan tambahan harta supaya nyusul amalan dia, diberikanlah harta berlimpah. Masuk, dipakai. Makanya ketika kalimat itu turun, kalimat Qur'annya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Bagaimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Bagaimana bisa bersedekah kalau nggak ada uangnya? Setiap kita punya peluang, teman-teman. Kalau bisa ya punya visi. Saya juga berusaha sama, walaupun cuma 3.000 misalnya. Berusaha jadi uang tambahan 3.000 supaya bisa infak. Bagi 3.000 bagi dalam sebulan. Sehari 100 saya nggak apa-apa. Sehari 100. Dan ikhlas tuh nggak usah pamer sama orang. Mau ngasih ke kotak infak cuma 100, nggak apa-apa, ikhlas, nggak usah pamer. Ya begitu dimasukin dalam Jumatan misalnya kan, bagaimana caranya supaya tidak terdengar oleh orang lain, ikhlas. Lega, masuk. Nggak apa-apa, Allah nggak akan lihat kok nilainya. Berdasarkan keikhlasannya, diberikan apa yang mungkin orang lain tidak dapatkan itu. Jelas ya? Teruskan kemudian, maaf, puasa cirinya peningkatan takwa. La'allakum tattaqun. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian haji dan umrah, cirinya, ini yang sudah haji, maaf sekali. Kalau sudah haji, berarti insya Allah ahli surga. Ya, kalau syarat-syarat diterimanya ibadah itu nampak dalam diri kita. Apa syaratnya itu? Disebut dengan birrun namanya. Birrun itu sifat baik yang muncul setelah yang jeleknya hilang. Makanya Anda dalam haji dan umrah, terutama haji, kan itu menghilangkan sifat buruk. Coba Bu, Ibu kan kalau haji, apa amalan pertama yang dikerjakan dalam haji? Wukuf kan? Wukuf di Arafah. Kenapa disebut Arafah? Mengenal kekurangan-kekurangan diri untuk mengenal Allah. Makanya sebelum berangkat haji itu, nih yang mau haji nanti ya, kan kami tiap tahun buka nanti pendidikan untuk manasik, bebas terbuka untuk siapapun. Jadi di antara caranya begini, sebelum berangkat, catat dulu kekurangan kita, tuliskan. Lihat di cermin, kurang apa? Tanya suami, tanya istri, tanya anak, tanya tetangga, saya kurang apa? Papa, mama ini merasa tidak sempurna. Memang, saya Bapak tolong dong Pak, jangan bercanda, sampaikan kekurangannya gitu kan. Ya sudah, ayo mama tulis nomor 1, tulis, gak apa-apa. Nomor 2, nomor 3, mama nomor 1 hapus aja, itu sudah gak jadi. 2, ya, terus kan. 3, bisa tulis kan, 4, terus diurut sampai selesai. Bisa contoh kan, ya karena mama sudah berubah yang itu, gak apa-apa, itu tinggalkan aja. Mama masuk ke yang selanjutnya, tulis itu 1, terus sampai habis. Nah begitu sudah selesai, datangnya anak. Begitu datangi tetangga, tanya. Begitu berangkat kemudian haji, datang ke Arafah, antum wukuf itu diam berkontemplasi, diam renungkan. Ya Allah saya salah. Terjebak ya Allah, minta ampun. Datang ke Muzdalifah itu dikata izdalafa, sesuatu yang membuat terpeleset. Ya datang ke Muzdalifah, ini yang menyebabkan saya sering terpeleset. Apa itu? 3 faktor. 1, diri saya sendiri, Aqabah. Yang kedua, lingkungan sekitaran yang dekat, disebut dengan wusta. Yang ketiga, yang jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kadang-kadang maaf, perbuatan buruk itu bukan karena orang lain, karena diri sendiri nggak bisa nahan nafsu. Teman lewat, nggak negor kita marah. Bukan karena dia nggak negornya, karena Anda tidak bisa menahan amarah Anda. Kalau Anda bisa tahan enak, husnudzon, mungkin dia sedang buru-buru, atau mungkin sedang sakit gigi. Ya, besok dia lewat, kita sapa, dia nggak nyapa, kita sapa. Jeng, apa kabar? Iya, maaf kemarin saya nggak nyapa. Saya sedang buru-buru, aduh, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, tapi saya takut nanti disebut nggak sopan. Nggak apa-apa, biasa aja. Aduh, kalau baik amat, si amat aja nggak baik, gitu ya, misalnya. Jadi enak gitu, ada hubungan yang nyaman, jalan, lihat lagi. Ya,
Ada faktornya itu dirinya bagus, cuma lingkaran sekitaran nggak bagus. Bapak bagus, istri kurang pengertian, repot. Papa kan bupati, Pak. Membayangkan, kebayang nggak? Enggak mah. Coba lihat, tuh camat aja Pak Si Hasan, mobilnya udah Alphard. Masa Papa yang bupati masih Innova? Satu keluar kalimat itu, ya hari itu keluar. Lagi yang istri camat tadi sering posting di Alphard, gitu kan. Keluar besok ya sudah terpaksa beli lagi gitu kan Alphard dengan merek yang baru tuh keluar. Pekan depannya KPK datang. Lihat, kadang lingkungan sekitar ada Pak, bayangkan karir suami habis karena pengaruh pasangan, atau istri yang baik punya suami yang kurang bagus. Kan ada orang yang sudah berhasil, ya, from $1 to $1 billion company. Modal $1 dia menghasilkan jutaan dolar. Untung, cuman karirnya hancur gara-gara pasangan hidup. Sama istri bagus, berhijab bagus, indah, punya pasangan kurang baik. Mama, Papa ada family gathering, nanti kita akan bersama mereka. Tolong Mama copot dulu ya jilbabnya. Nggak ada yang berjilbab, Bang, nggak enak sama yang lain. Itu apa? Katakan dengan yang lembut, Pak. Pekerjaan itu sudah diatur. Ajal kita juga kurang jelas, Pak. Mungkin di pertengahan kita wafat. Ini kerudung sudah dipakai 30 tahun. Amanat Mama almarhumah. Aku takut kalau ini dilepas kemudian wafat, bagaimana pertanggungjawabannya? Gak apa-apa, lebih baik kita kehilangan pekerjaan daripada kehilangan surga dan berpisah di akhirat nanti. Wah, catat. Itu indah. Itu kan bapak marah. Apa? Ya, atau ulah, maaf, istri baik, suami baik, diri baik. Cuman orang-orang jauh yang baru dikenal memberikan pengaruh yang tidak baik. Pindah tugas. Begitu pindah tugas ketemu orang-orang gak baik, baru datang, sudah dibawa ke arah pencolongan, pencurian, pemalingan, dan sebagainya. Itu yang membuat tidak baik. Nyampe ke sana lempar. Begitu nyampe Aqabah, Bismillahirrahmanirrahim, lontar. Wusta, lontar. Ula, lontar. Begitu dilontar, hilang. Pulang ke tanah air jadi baik. Yang mabrur, baik. Yang merubah yang jelek disebut dengan birrun. Birrun, jeleknya hilang, baiknya muncul. Marah hilang, sabar muncul. Sombong hilang, tawadu muncul. Muncul yang baik. Hilang yang birrun, melekat dalam diri. Kalau melekat pada diri seseorang disebut mabrur namanya. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima, tapi haji yang bisa merubah perilaku orang itu dari buruk menjadi baik. Makanya orang Arab menyebut haji sifatnya dari kalimat Nabi haji mabrur. Lekat dan mabrurnya. Maksudnya begini, Pak Haji, bukan gelar. Karena tidak ada ibadah yang melahirkan gelar. Apa ada kemudian Bapak Hasan sholat, kemudian misalnya infak, misalnya haji, lalu dapat gelar SHI, sholat, haji, infak? Kan nggak ada. Saya belum pernah dengar ada orang sholat disebut Bapak sholat. Ustadz sholat, ada hidayat, nggak ada. Silakan cek, nggak ada, biasa saja. Haji pun bukan gelar, haji itu pengingat dari kalimat hajjul mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang bisa merubah seseorang jadi baik, nggak ada pahala padanya kecuali surga. Maka ketika dia selesai haji, orang Arab mengatakan pada orang yang kadang-kadang kurang komitmen. Baru datang ke imigrasi, sudah marah-marah. Mana koper saya nih? Gini dasar Arab, dasar ontak, dasar begini. Keluar kalimat yang bagus. Kata orang Arab, Pak Haji. Maksudnya Bapak sudah haji. Jangan keluar lagi kalimat itu. Jangan gadaikan surga dengan maksiat yang kemudian tidak seharusnya muncul. Jadi kalau dipanggil Pak Haji, jangan bangga dulu. Satu kalau dipanggil tuh takut saya. Ustadz, haji, tunggu, astagfirullah. Haji saya diterima nggak ya Allah? Diterima nggak? Ini kadang-kadang bangga. Nama Doni, habis haji, lewat. Pak Doni, lurus saja. Pak Haji Doni, ada aja. Nah gitu ya. Jadi ini kurang lebih. Jadi kalau ini sudah muncul dalam diri kita, ini gambaran amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Nah yang terakhir, apa syarat amalan itu diterima? Nanti itu kita bahas di